dulu karena harus ada unsur perbuatan melawan hukum, ada juga kayak gitu. Jadi saya pada prinsipnya kalau untuk kasus ini berbeda. Oke, jadi pada prinsipnya bisa sendiri-sendiri. Oke, bisa sendiri-sendiri itu clear ya sama ya tadi. Aduh ya Allah, kasihan. Yang disampaikan. Oke, akhirnya artinya kalau Mas Roy siap dong adu bukti manapun laporan pidana maupun perdata. Dan tadi yang diceritakan Prof Adi tadi menarik, Mbak. Ketika Jokowi nggak hadir 2 kali ya, pertama di soal mediasi pertama dan kedua soal kakus. Ketika nggak hadir di pertama tuh oke, dia masih berada di Vatikan waktu itu. Tapi yang kedua tuh dia ada di Solo. Dia ada di Solo bahkan terima pemain band. Ini kan ngapain menghadiri penggugat yang gak jelas kayak gitu, Om? Gimana sidangnya ada di Solo kok nggak hadir? Padahal kan alasan nggak hadir harusnya kan dia lagi pergi, lagi dinas gitu. Dia ada di rumah di Solo. Apa nggak ada? Mas Red yang diragukan juga soalnya. Saya sederhana aja sih menanggapi. Saya coba berpikir sebagai lawyernya Pak Jokowi yang di Solo maupun di perkara-perkara perdata lainnya. Saya juga akan merespon yang sama, tidak akan merespon ya tuntutan para penggugat ini di dalam proses mediasi, karena saya tahu ini para penggugat ini akan patah, gugatannya akan tidak diterima di dalam proses persidangan nanti. Kenapa tidak diterima? Legal standingnya nggak jelas ya, apa dasar orang ini, kemudian tuntutannya, ganti kerugiannya mereka ini apa sih, kan begitu, nggak jelas. Jadi saya yakin 100% bahwa kan juga udah pernah dilakukan, gugatannya tidak diterima karena itu jelas, hukumnya itu jelas kok. Kalau 1365 itu mendalilkan kerugian, itu harus kerugian yang dialaminya langsung, apalagi itu yang kayak yang di Makassar itu, apa hubungannya dengan kurs rupiah tuh, Pak? Jadi saya percaya ya memang nggak perlu direspon, walaupun memang harus mediasi itu wajib, tetapi kita kan pakai logika hukum juga. Ngapain direspon kok baik, tidak akan diterima juga menghormati persidangan. Tapi Teman kau pun mangkir kemarin. Sedangkan Dr. Respon saya tidak melakukan apapun. Roy Suryo, kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa terhadap ijazah Jokowi. Kamu bilang harusnya kami tidak di penjara. Tapi justru ucapanmu itulah yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Bagian dari sistem busuk yang mencoba membungkam pencarian kebenaran. Kau bicara seolah tak bersalah, padahal kami ingat betul kasus Minstupa Borobudur yang kau sebar untuk sensasi, lalu kau sangkal. Skandal barang milik negara yang kau bawa pulang dari Kemenpora, hingga negara harus menagih. Dan kini kau coba membelokkan opini publik seolah ijazah itu hanya teori konspirasi. Terlambat, Roy. Kami sudah melihat semuanya. Kami sudah menemukan dokumen manipulatif, komunikasi rahasia, dan pola perlindungan terhadap kebohongan ijazah. Semua bukti awal telah kami unggah di akun utama kami, @Ghostroof. Dan kami belum selesai. Kau bilang kami tidak melakukan apa-apa. Lihat baik-baik, Roy, kami baru saja memulainya. Kami adalah anonymous. Kami tidak memaafkan. Kami tidak melupakan. Expect us. Saya teman gitu kan, satu fakultas nih, satu fakultas, satu angkatan gitu kan, jurusan yang sama. Nah gini, kalau mereka sebenarnya bukan tidak sakit hati dengan Pak Jokowi, kalau memang ingin ingin membuktikan ijazah Pak Jokowi, seharusnya mereka uji nih ijazah Bapak ini. Karena ini kan teman seangkatan Pak Jokowi. Kalau ijazah Bapak ini asli, otomatis punya Pak Jokowi juga asli. Tapi kita tahu mereka sakit hatinya dengan Pak Jokowi Dodo. Jelas. yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini, kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu gitu. Kalau saya ngakunya jurusannya silvicultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana.